Coba kalian bayangin deh, seandainya aja mobil bisa pakai bahan bakar air. Iya, air yang dari keran itu loh. Wah, kita nggak perlu pusing lagi deh mikirin biaya bensin. Nah, seorang pria bernama Stanley Meyer mengklaim telah menemukan teknologi revolusioner ini. Tapi di tengah-tengah keberhasilannya, ia meninggal secara misterius. Apakah ini hanya kebetulan atau ada konspirasi besar di balik kematiannya? Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini Neo membawakan info dunia tentang Stanley Meyer, seorang penemu mobil dengan bahan bakar air. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Oke, jadi aku akan menjelaskan latar belakang singkat dari Stanley Meyer ini ya. Stanley Meyer ini lahir pada 24 Agustus 1940 di Grove City, Ohio. Sejak muda ia menunjukkan minat besar dalam bidang teknik dan inovasi, tapi aku tuh nggak bisa nemuin rincian informasi mengenai pendidikan formalnya. Cuma diketahui kalau Stanley Meyer ini punya latar belakang yang kuat dalam bidang teknik. Stanley Meyer menjadi terkenal tahun 1980-an ketika ia mengklaim telah menemukan teknologi water fuel cell atau sel bahan bakar air yang katanya dapat mengubah air menjadi bahan bakar hidrogen untuk menjalankan mesin mobil. Meyer percaya bahwa teknologinya bisa menggantikan bahan bakar fosil dan membawa revolusi energi yang ramah lingkungan. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, teknologi water fuel cell atau sel bahan bakar air yang diciptakan Meyer berfokus pada proses elektrolisis, di mana air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan listrik. Hidrogen yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin mobil, sementara oksigennya dilepaskan menjadi produk sampingan. Nah, Meyer sendiri mengklaim bahwa sel bahan bakar airnya jauh lebih efisien dibandingkan metode elektrolisis konvensional. Selain itu, teknologi ini juga menggunakan energi yang lebih sedikit untuk memecah molekul air. Ini seharusnya memungkinkan mobil untuk berjalan hanya dengan air sebagai sumber bahan bakar tanpa emisi yang berbahaya. Jadi proses sederhananya, air masuk ke sel bahan bakar melalui elektrolisis, air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen, hidrogen sebagai bahan bakar, dan mesin menghasilkan energi setara air sebagai produk sampingan. Teknologi ini terdengar revolusioner, tetapi banyak ilmuwan skeptis karena proses ini melanggar hukum termodinamika. Gimana sih maksudnya melanggar hukum termodinamika? Jadi klaim si Meyer ini kan bahwa teknologinya itu bisa menghasilkan lebih banyak energi daripada yang digunakan untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, ini itu bertentangan dengan hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Jadi tidak mungkin mendapatkan lebih banyak energi daripada yang kita masukin. Selain itu, hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa tidak ada proses yang 100% efisien, karena selalu ada energi yang hilang sebagai panas atau bentuk energi lainnya. Jadi misalnya ada energi yang masuk 100%, hasilnya pasti kurang dari itu karena hilang jadi panas atau energi lain. Sedangkan klaim si Meyer menyatakan bahwa proses elektrolisisnya sangat efisien hingga melebihi batas yang mungkin secara fisik juga melanggar hukum ini. Intinya, klaim dia mengatakan bahwa teknologinya bisa menghasilkan energi lebih dari yang dibutuhkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar fisika yang diterima luas. Nah, tapi dari berbagai sumber yang udah aku riset, Meyer tuh udah mematenkan teknologi water fuel cell ini di AS dengan nomor US paten segini. Paten dia tuh berjudul Method for the Production of Fuel Gas yang dipatenkan di 26 Juni 1990. Di situs Rex Research, Meyer menjelaskan temuannya secara detail dengan gambar yang sesuai dengan persyaratan paten. Ia juga menunjukkan melalui video It Runs on Water bahwa mobilnya bisa berjalan dengan air. Mobil Volkswagen bermesin 1,6 liter yang diubah oleh Meyer mampu melaju menggunakan air sebagai mengganti bensin. Temuannya ini telah ditampilkan di televisi Action 6 News dan ia mengklaim bahwa mobilnya hanya memerlukan 83 liter air untuk perjalanan dari LA ke New York. Ini tuh sekitar 4.500 km, yang artinya 1 liter air bisa menempuh sekitar 54 km. Klaim Meyer ini mendapat banyak perhatian tapi juga skeptisisme dari komunitas ilmiah. Nah, mobil ini yang tadi sudah diuji dari LA ke New York, namun ketika mobil ini harus diuji oleh saksi ahli Prof. Michael Lofton dari Queen Mary University of London, Meyer menghindar dengan alasan yang dibuat-buat. Pada akhirnya 3 saksi ahli pengadilan menyatakan bahwa pertemuan Meyer tidak revolusioner. Akhirnya pada tahun 1996, Meyer dituntut oleh investor yang merasa ditipu dan pengadilan memutuskan bahwa Meyer bersalah atas penipuan dan ia diperintahkan untuk mengembalikan investasi yang diterimanya. 3 saksi ahli yang memeriksa teknologi Meyer menyatakan bahwa teknologinya tidak mungkin bekerja seperti yang diklaimnya.
2 tahun kemudian, pada 20 Maret 1998, Stanley Meyer meninggal mendadak setelah makan malam di restoran Cracker Barrel di Grove City, Ohio. Saat itu ia sedang makan bersama saudaranya dan 2 investor Belgia ketika tiba-tiba Meyer berlari keluar dari restoran sambil memegangi tenggorokannya dan berteriak, "Mereka meracuniku! Mereka meracuniku!" Setelah itu, Meyer akhirnya ambruk di tempat parkir. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis resmi, Meyer meninggal karena aneurisma otak atau pembekakan pembuluh darah di otak yang pecah. Namun, kata-kata terakhirnya tadi memicu berbagai teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa Meyer dibunuh oleh perusahaan minyak besar atau bahkan pemerintah untuk menghentikan penyebaran teknologinya. Motif ekonomi dianggap sebagai alasan utama, mengingat teknologi Meyer bisa mengancam industri minyak global. Namun, pemeriksaan medis tidak menemukan bukti racun dalam tubuhnya, dan kematiannya dinyatakan sebagai akibat dari kondisi kesehatan yang ada. Nah, konspirasi tadi itu didukung karena seminggu setelah kematian Stanley Meyer, saudaranya Stephen Meyer mengatakan mobil yang telah dibuat oleh Stanley Meyer untuk berjalan dengan air bersama dengan peralatan lainnya itu dicuri dari garasi mobilnya, dan mobil tersebut kemudian dilaporkan ditemukan, tetapi tidak ada kejelasan tentang siapa yang mencurinya dan dalam kondisi apa mobil itu ditemukan. Selain itu, semasa hidupnya Meyer pernah menyatakan ia mendapat ancaman dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh penemuannya. Hingga hari ini, kematian Stanley Meyer masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah ia benar-benar dibunuh untuk menghentikan teknologi revolusionernya, atau ia meninggal karena sebab alami? Meski teknologinya tidak pernah terbukti secara ilmiah, Meyer tetap menjadi simbol bagi orang yang banyak percaya pada energi alternatif. Apakah kita akan pernah mengetahui kebenarannya? Hanya waktu bisa menjawabnya. Kok kalian percaya yang mana? Nah, itu dia semua mengenai Stanley Meyer, si penemu bahan bakar air. Semua info yang aku dapatkan, sekali lagi aku rangkum dari berbagai artikel dan media yang sudah dipublikasikan ya. Kalau ada info tambahan, bisa banget ditulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada ide untuk next video, bisa DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.